awal-awalnya tuh orang-orang kayak masih, oh ya teater boneka ya, oh ya Peppermint ya, oh ya, nggak serius, paling buat anak-anak doang gitu. Ya. Di awal tuh bahkan kami survive dengan mengontrak satu kamar kos itu tuh dengan cara jualan ayam bacem untuk dititipin di angkringan, cuman buat bayar kamar kos itu doang 1 biji. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol. Aku tulis di komen ya. Jadi kita bakal ngobrol sama karya Peppermint hari ini. Seru banget ya, geng. Jadi pastiin kalian share juga ini ke teman-teman kalian. Jadi topik malam ini adalah Telling Stories to Puppetry with Ria Peppermint. Jadi sebenarnya namanya bukan Ria Peppermint ya, nama lengkapnya Maria Triselistiani. Jadi buat teman-teman semuanya di sini yang penasaran Ria Peppermint itu seperti apa, Peppermint Puppet Theater itu seperti apa. Nah, kita malam ini bakalan ngobrol-ngobrol langsung sama orangnya. Oke, udah gak sabar ya? Oke, jadi aku langsung undang aja karyanya. Hai. Halo Karya. Halo Mbak Lala. Weh, sugeng dalu Karya. Sugeng dalu, selamat malam teman-teman juga, dan Mbak Lala yang baik hati dan di lockdown 2 bulan. Oke, nah Karya kan lagi di Jogja nih. Kita sapa dulu ya teman-teman yang mungkin lagi di Jogja juga. Mungkin tetangganya Karya, mungkin ya. Oh iya ya, selamat malam ya teman-teman semua. Ketemu sama saya, nama saya Ria. Saya founder dan co-artistic director dari Peppermint Puppet Theater, sebuah sekelompok seniman yang melakukan eksperimen dengan medium teater boneka yang base-nya ada di Jogja. Begitu. Oh, yes. Wah, ini banyaknya Pak malam juga Karya. Malam, halo. Rame ya, jadi, Mbak? Iya dong. Apalagi topiknya malam ini adalah topik yang belum pernah kita bahas loh. Jadi kan kemarin pernah bahas fotografi, kemarin bahas juga tentang ilustrasi gitu. Nah, hari ini kita bahas mengenai puppet theater. Wow. Dan ini sesuatu hal yang baru buat geng kreatif juga. Mungkin teman-teman di sini pada penasaran gimana caranya bikin puppet theater ya gitu ya. Penasaran ya? Aduh. Yeah. Aku jadi deg-degan sendiri loh. Oke, tadi udah ada yang teaser-teaser tuh di komen, ada yang berhubungan. Kayaknya pernah lihat deh, ini bonekanya di AADC 2. Wow, oke. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin sudah pernah nonton film Rangga dan Cinta AADC 2, jadi pasti udah pernah lihat karyanya Karya Peppermint sebenarnya. Cuman mungkin nggak ngeh gitu ya, mungkin wah ini bagus banget nih, baru kali ini nih lihat teater kayak gini gitu. Nah hari ini soalnya kita ngobrol sama kan kelihatan, orangnya mah enggak ya. Oh iya ya, waktu di film itu ini ya nggak kelihatan karyanya ya. Aku nggak ada, pas syuting itu aku lagi di Amerika malahan. Oh, oke. Jadi nyutradara ini via WhatsApp. Wow, hebat. Nanti bisa diceritain prosesnya yang itu ya. Yes, oke, nanti kita bakal bahas itu lebih dalam lagi. Nah, jadi sebelumnya nih, tadi Karya sudah perkenalan nih. Karya adalah founder dari Peppermint Puppet Theater gitu. Nah, kenapa kok namanya Peppermint, Karya? Apa namanya, Peppermint itu, kenapa namanya Peppermint? Peppermint itu kan artinya bulan kertas ya Mbak Lala. Bulan yang terbuat dari kertas. Kami membuat hal yang istimewa dari hal yang sederhana. Sebenarnya itu ini awalnya sih, maksud awalnya gitu. Jadi apa yang kita buat itu sebenarnya hal yang sangat sederhana, material yang sangat sederhana, tapi gimana kita bisa membuat sesuatu yang sangat istimewa dari hal yang muncul di keseharian yang sederhana aja gitu. Oh wow, filosofinya dalam ternyata ya, Peppermint. Sebenarnya begitu. Tapi sebenarnya dapat namanya itu tuh ini banget, sangat tidak terduga. Jadi dulu waktu aku masih kuliah, ada temen dia punya CD aja dulu masih CD gitu. Masih dulu aja masih CD. Mungkin sekarang udah nggak pakai CD ya. CD ya. Enggak, mungkin dia kayak kolektor lawasan deh sih, sosokan muda.
Jadi Oke. pokoknya itu ada satu lagu yang berjudul Paper Moon yang nyanyi penyanyi yang sudah penyanyi lawas gitu namanya Diana Krall. Terus ada salah satu judulnya lagunya dia tuh judulnya Paper Moon. Dan waktu aku ngelihat kata itu tuh aku langsung, ini aku bikin warung es krim bagus, toko buku bagus, bikin playgroup bagus gitu. Kayak aku udah jatuh cinta duluan sama kata Paper Moon gitu. Dan ketika aku memutuskan suatu hari nanti ketika aku membuat sesuatu namanya harus Paper Moon gitu. Ngepas banget. Jadi ngepas banget sih. Ya cocok aja gitu kemudian. Wow. Oke, jadi pas banget pilih Paper Moon. Sekarang bikin puppet theater pakai kertas bahan-bahannya dan pakai Kebetulan, bahan-bahan. iya. Kebetulan bahannya kertas, tapi sebenarnya kita pakai bahan material yang memang sangat mudah didapat sih. Kebetulan salah satu elemennya kertas, tapi itu maksudnya emang tidak diada-adain gitu loh, Mbak. Emang lepas aja gitu bahannya kertas. Berarti udah jodoh sama nama itu. Kayaknya ya, jodoh ya. Kita bikin jodoh aja deh. Oke, nah karya Paper Moon Puppet Theater ini sudah dari tahun 2006 ya? Ya, ini tahun ke-14 Paper Moon. Wow, sudah 14 tahun, sudah remaja. Baru 14 tahun, baru. Tapi kalau kita ibaratkan anak, 14 tahun tuh udah kuliah SMP loh kayaknya. SMP lagi nakal-nakalnya. Lagi kompleks. Lagi nakal-nakalnya Mbak Lala. Oke. Nah, ini kita penasaran. Jadi kemarin Geng Kreatif juga banyak yang pertanyaan. Kok bisa karya, gimana kok bisa memulai Paper Moon Puppet Theater ini? Banyak yang penasaran. Boleh ceritain dulu karya? Aku tuh sebenarnya malah dulu kuliahnya tuh UGM, jurusan Ilmu Komunikasi, Visipol. Jadi memang tidak punya pendidikan seni secara formal. Dan kebetulan tinggal di Jogja itu kan teman senimannya banyak banget ya. Di sini tuh pergaulan dengan seniman tuh cair banget di mana-mana lah. Mahasiswa tuh tiba-tiba kenal sama seniman siapa gitu. Jadi persinggungan antar orang-orang yang berkarya seni itu banyak banget. Dan sebenarnya itu yang memperkenalkan saya pada dunia seni. Karena dulu waktu aku kan lahir besar di Jakarta, sampai SMA di Jakarta. Seni itu sesuatu yang agak jauh, agak berjarak gitu. Tapi ketika tinggal di Jogja, tiba-tiba itu jadi satu bentuk keseharian. Semuanya gitu ya. Blending banget gitu. Terus mulai terpapar dengan adanya banyak seniman mancanegara yang juga datang ke sini, entah bikin pentas atau pameran segala macam. Terus waktu itu saya cita-citanya dulu masuk UGM itu mau jadi ini Mbak, mau jadi broadcaster gitu-gitu ya, orang kerja di PH gitu kan, ilmu komunikasi soalnya. Tapi ternyata setelah lulus kuliah kayak nggak berbakat di kantor sambil garuk-garuk. Oh ini apa nggak ada passion untuk bekerja di kantoran? Sempet kayaknya enggak ya gitu. Mungkin karena juga lingkarannya itu tadi ya, lingkarannya adalah teman-teman yang berkesenian gitu, yang memang melakukan fungsinya di bagian yang lain gitu kalau menurut saya. Terus akhirnya kebetulan juga pacar saya waktu itu dia juga seniman, dia perupa. Terus kami bersama bikin Paper Moon gitu. Terus tahun kemudian saya nikahin. Aku sempat dengar katanya dipaksa menikah oleh karya. Paksa biar gak kabur. Jadi Iwan Effendi itu dia sekarang co-artistic director Paper Moon. Jadi kami berdua jadi co-artistic director. Kebetulan dia visual artist, dia perupa. Jadi sebenarnya awal mulanya sangat organik banget sih Mbak, malahan gitu. Terus awalnya juga kita nggak tahu formatnya bakalan jadi kayak sekarang gitu, karena dulu tuh Paper Moon modelnya lebih kayak sanggar untuk anak-anak aku bikin pertama malahan gitu. Dan teater boneka hanyalah salah satu elemen yang kami eksplorasi. Jadi ada seni rupa, ada seni pertunjukan yang lain, ada teater, ada musik, macam-macam. Tapi baru sebulan jalan kami kena gempa waktu tahun 2006 itu. Terus selama 1 tahun kemudian kami memutuskan untuk membawa semua barang yang kami punya untuk berkeliling ke desa-desa. Jadi kami bikin safe space untuk anak-anak di berbagai desa, dibantu dengan banyak teman-teman volunteer gitu. Itu yang kami lakukan selama 1 tahun penuh gitu waktu itu. Sampai waktu kemudian kami berhenti, selesai gitu ya, semua orang sudah terbangun kembali fasilitasnya, rumahnya udah berdiri semua gitu, kami berhenti gitu. Paper Moon tidak melakukan itu lagi. Terus semua volunteer itu kemudian masuk ke kehidupannya masing-masing, kehidupan nyata. Ada yang nikah, ada yang lanjutin kuliah, ada yang kerja.
tersisalah 2 orang, saya dan orang yang saya kawinin ini tadi gitu. Iya. Yang nggak bisa kawinin. Pasti pilihan lain. Kami pilihan lain doi, kesian. Berarti ini partner hidup dan partner untuk berkarya. Iya, betul sekali, ya? betul sekali. Betul sekali. Jadi dulu juga memutuskan untuk kayak dia orang yang tepat itu karena kami memang merasa banyak hal bisa kami bikin bersama sebenarnya. Oh. Itu berarti Gitu. Ini menarik loh. Ini buat teman-teman geng kreatif semuanya nih inspirasi loh. Jadi kalau Iya, mau bener. cari jodoh kayak Karya yang ini udah sehati ya. Jangan rewel, cari jodoh tuh jangan yang rewel. Wah, ini curhatan perempuan nih. Ini cocok loh, jangan nggak rewel orangnya. Jadi ya oke sip gitu, bikin oke sip gitu. Oke, nah lanjut Karya. Tadi habis selesai gempa, kemudian semuanya sudah kembali normal, sudah terrevitalisasi, terus bagaimana? Ya. Terus kami kemudian waktu itu karena banyak teman-teman volunteer yang kemudian melanjutkan hidup mereka masing-masing karena tinggal kami berdua. Terus kita juga berpikir kemudian sebenarnya apa sih yang pengen kita lakuin berdua bersama ini gitu, berkarya macam apa yang mau kita kerjakan gitu. Karena ternyata membuat LSM untuk anak juga bukan gitu. Karena dulu kan aku tadi sempat cerita memang bentuknya seperti sanggar untuk anak-anak awalnya. Yeah. Dan selama perjalanan kami gempa itu sebenarnya jadi membulatkan tekad, ternyata memang bukan NGO gitu, bukan LSM gitu. Ya udah kita pengen jadi seniman aja karena dengan menjadi seniman selain kita membuat karya kita juga bisa berbagi sama orang banyak gitu. Sebenarnya eksperimen artistiknya jalan, tapi kemudian jadi ketika kita mau sharing sesuatu itu bertanggung jawab gitu karena ada product knowledge, ada karya seninya gitu. Ya udah akhirnya kami berdua waktu itu memutuskan ya udah deh kita jadi seniman gitu. Terus kebetulan saya suka banget sama seni pertunjukan. Saya sempat ikut kelompok teater waktu masih kuliah 4 tahun. Saya sangat mencintai proses membuat pertunjukan gitu. Meskipun ternyata aktor itu bukanlah kesukaan saya gitu. Menjadi aktor, berakting di atas panggung gitu. Jadi ketika menemukan format dengan eksperimen teater boneka ini seru banget gitu. Karena ini seru ya, kita ya kayak tadi aku bilang kan ya, DC itu mungkin teman-teman aware sama bonekanya, tapi mereka kan nggak ada yang aware sama pemainnya ya. Karena memang disitulah letak keistimewaannya gitu, bahwa it's not about us, it's not about, itu bukan tentang kami, itu tentang kita, itu tentang boneka dan cerita-ceritanya gitu. Jadi itu yang membuat, itu pendekatan yang sangat berbeda menurut saya dengan seni pertunjukan teater boneka gitu. Akhirnya ya udah eksperimen nyampe sini sekarang. Tentu saja bersama teman-teman ya, maksudnya sekarang Peppermoon ada 5 orang anggotanya, ada saya, Iwan, ada ya kami berlima ini yang tanggung jawab sama semua hal, mulai dari bayar listrik, ngebersihin WC, siram-siram tanaman, bikin karya, bikin boneka, pentas. Ini nih orangnya ya, lima ini kunci musik semuanya. Betul. Tapi kalau musik kita kadang-kadang bekerja ketika kita butuh tim lain gitu, kayak ada musik komposer, lighting designer, kita kadang-kadang undang teman juga gitu. Ya. Oke. Wow, sudah dari tahun 2006 dan sebenarnya baru beralih menjadi Peppermoon Puppet Theater full itu tahun 2008 ya? 2008, ya. Betul. Oke, wow, ini berarti sudah cukup dewasa ya, sudah mature. Nah, yang kita mau tanyain adalah kan 14 tahun loh, teenager. Oke, umur teenager, kita mau tanya nih, bagaimana suka dukanya Kak waktu membangun Peppermoon Puppet Theater ini? Awal-awal mungkin dari apa? Dari duka atau sukanya dulu nih? Awal-awal tuh ini banget sih Mbak, maksudnya kita pertama memang Peppermoon tuh kan ketika lahir besar di ranah kesenian ya, itu kan sesuatu yang mungkin cukup berbeda dengan mungkin teman-teman yang ketika membayangkan mau bikin startup gitu ya. Jadi kalau mau bikin startup kan hitungan bisnis kayak harus jelas dari awal, cari investor segala macam. Kalau di ranah kesenian kan sama sekali tidak seperti itu ya. Jadi eksperimennya medium gitu, yang kemudian bikin aja dulu, kita nggak tahu ini bakal gimana nanti apresiasi orang, yang kayak gitu tuh isi cuma eksperimen gitu. Di awal tuh bahkan kami survive dengan mengontrak satu kamar kos itu tuh dengan cara jualan ayam bacem untuk dititipin di angkringan, cuman buat bayar kamar kos itu doang 1 biji. Waktu itu saya dan sahabat saya yang masak tuh.
untuk bisa nyewa satu kamar kos gitu. Jadi waktu itu kami cuma berpikir apa yang kita bisa dengan modal kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri gitu, karena memang di Indonesia juga nggak ada grant untuk seniman baru gitu ya, apa maksudnya kita bisa apply untuk minta cari uang gitu kan, nggak ada gitu. Jadi ya udah, emang kami tuh punya ini filosofi gerobak bakso gitu istilahnya gitu. Jadi ketika kita mau bikin sebuah karya ya kita harus modal dulu gitu. Kayak orang mau jual bakso ya dia harus punya alat masaknya dulu dong gitu. Minimal dipinjem deh alat masaknya gitu. Tapi kan dia punya bukti bahwa baksoku enak gitu. Sama persis dengan orang membuat karya menurutku ya. Jadi kita harus tunjukin juga gitu seberapa serius, seberapa baik, seberapa berusaha kita untuk membuat sebuah karya. Awal-awalnya nggak ada, maksudnya kita juga nggak tahu mbak siapa yang mau nonton gitu. Maksudnya kayak teater boneka di Indonesia, kalau mungkin kita akan ngebayangin itu teater boneka untuk anak-anak ya, yang kebutuhannya edukasi gitu, yang selamat pagi teman-teman, jangan buang sampah sembarangan gitu. Peppermoon mengawali kan ada kayak gitu. Iya, gitu-gitu kan. Dan Peppermoon juga mengawali perjalanan dengan cara seperti itu, karena waktu itu teater boneka yang kita tahu ya begitu itu gitu. Tapi setelah perjalanan waktu itu kami keep challenging ourselves sebenarnya. Kita selalu ini harus dikasih challenge terus. Sampai kemudian tahun 2008 kami memutuskan bikin teater boneka untuk dewasa untuk pertama kalinya. Dan itu kayak membalik, itu kayak salah satu titik balik gitu. Kayak satu pintu kebuka, bukan titik balik, satu pintu kebuka. Itu tahun 2008. Jadi awal-awalnya tuh orang-orang kayak masih, oh ya teater boneka ya, oh ya Peppermoon ya, oh ya, nggak serius, paling buat anak-anak doang gitu. Jadi orang tuh di Indonesia kalau menganggap sesuatu yang dikerjakan untuk anak-anak, itu tuh biasanya dianggap semuanya setengah energi, setengah orang, itu kan kejam, tapi itu yang terjadi gitu. Karena tidak banyak sebenarnya seniman yang mengerjakan karya untuk anak-anak. Gitu. Jadi awalnya sih begitu, kita nggak tahu siapa yang mau nonton, mau jual tiket juga, apalagi di Jogja ya, jual tiket itu kan bukan hal yang mudah, maunya orang gratis atau murah gitu waktu itu. Jadi gimana ya caranya gitu, emang jalannya muter banget sih mbak, jalannya pelan-pelan banget gitu. Di awal tuh kami bikin pertunjukan gratis, mau di pasar, eksperimen, memang dalam rangka eksperimen. Jadi di pasar, di stasiun kereta, di mana terserah, pokoknya random gitu, untuk eksperimen material juga gitu. Jadi gitu sih lewatnya, banyak banget jalurnya gitu. Itu awalnya, jadi memang kita nggak tahu siapa yang, jadi kalau mau membuat sesuatu, kasarannya mungkin orang tahu wayang gitu, puppet theater, kalau orang luar ngebayanginnya wayang ya. Kalau orang Indonesia ngomongin teater boneka, ngomongin anak-anak. Kan sama-sama kayak nggak ada gitu, Peppermoon tidak ada di dua-duanya gitu. Gitu. Jadi memang membuat sesuatu yang medium yang sangat baru sebenarnya di satu titik. Baru dalam artian yang eksperimennya seperti ini ya. Gitu. Jadi ya gitu deh, nekat aja awalnya. Terus tapi ya itu apa ya? Tadi baru diceritain dikit, glimpse dikit aja. Itu kayak, oh my God, perjuangannya tuh luar biasa loh. Tahun 2006 tadi memulai, dan akhirnya ada gempa, dan akhirnya harus berkeliling desa-desa di Jogja, kemudian berhenti karena orang-orang sudah kembali ke kehidupan masing-masing, dan 2008 muncullah Peppermoon Puppet Theater yang untuk orang dewasa, namun juga tidak mudah. Nggak mudah. Tapi waktu itu juga kita pakai ini mbak, ketika kita bilang oke ini pertunjukan teater boneka untuk dewasa gitu. Mungkin karena mental saya seneng banget bermain-main gitu ya, bermain-main dan eksperimen dan nyoba-nyoba di segala lini gitu. Mulai dari ngomongin karyanya sampai kemudian publik gitu. Jadi ketika ngomongin teater boneka untuk dewasa, waktu itu udah segera judul harus provokatif, dikasih 18 plus gitu, pokoknya yang wow gitu. Dan sold out. Yang ini ya, men-trigger orang. Betul. Dan itu tiketnya langsung habis, sold out gitu. Wah, itu juga agak surprise kan, dan reaksi orang-orang juga luar biasa gitu. Maksudnya mereka sangat menyambut baik kehadiran medium baru ini gitu waktu itu, seperti itu. Terus ya udah berjalan, itu 2008, terus kami bikin beberapa proyek kolaborasi. Ternyata banyak teman dari luar negeri datang ke Jogja. Tadinya mereka pingin belajar teater boneka tradisional, wayang gitu. Tapi ada yang kemudian ketemu kami di tengah jalan, terus kemudian mereka memutuskan aku kerja sama mereka aja deh gitu, yang kemudian kami jadi exchange, banting setir gitu. Aku bilang ya di sana tetap, tapi terus kemudian mereka kesini juga mereka eksperimen gitu. Jadi kita belajar banyak hal, banyak exchange terjadi dari situ gitu.
Terus mulai nekat bikin festival lah. Terus 2009 sebenarnya tuh jadi poin penting karena saya dan Iwan dapat grant untuk residensi seniman selama 6 bulan di Amerika Serikat, di New York. Nah itu pulang dari situ bener-bener itu baru tuh Peppermoon bener-bener gerak gitu. Jadi ketika kami balik, ini Peppermoon bulat nih gitu. Jadi sempat ada fase itu, fase yang kemudian memang dua artistic director ini kayak di brainwash gitu, abis-abisan gitu ya. Digembleng, dicekokin puyer, dikasih makan jamu apa gitu. Selama 6 bulan di New York. Itu tuh ke New York tuh cuman ini Mbak, cuman datang observe. Jadi kami dibayarin semuanya, mulai dari cost living cost, apartemen, buat nonton museum, buat nonton Broadway, buat beli buku, terserah. Selama 6 bulan, bayangin aja tuh gila sih, itu grand paling gila sedunia. Tapi di situ justru saya dan Iwan menemukan, karena Iwan visual artist ya, dan saya berangkatnya dari performing arts, dari teater. Ini nemuinnya nih nggak gampang nih gitu, karena yang satu terbiasa kerja sendiri, yang satu terbiasa kerja komunal. Jadi begitu kami pas di New York kayak dibenturin setengah mati, yang sampai 3 hari nggak ngomong karena bosen banget gitu kan, nggak ada orang lain lagi yang ditemuin, laki gue doang. Di musim dingin gitu, white winter yang gila gitu, kayak salju tebel dan nggak bisa keluar. Aduh, dia lagi bukanya gitu. Jadi dari yang excited sampai bete sampai udah pengen pulang, ada jenuhnya. Betul. Jadi pulang dari sana itu yang kemudian sebenarnya karya-karya Peppermoon jadi bulat sih kalau buat kami ya. Iya. Wow, oke. Tadi sempat ke New York juga untuk pelatihan itu residensi. Kemudian gimana tadi setelah pulang karya? Tadi katanya udah kebentuk nih, udah gerak gitu ya. Banget, Bang. Jadi aduh gila tuh. Jadi waktu mau pulang kebetulan ada Kelola Foundation, itu salah satu yayasan yang punya jasa besar untuk seni pertunjukan di Indonesia lah ya, terutama yang kontemporer. Mereka buka grant waktu itu, nama grantnya Empowering Women Artists. Jadi mereka buka grant baru waktu itu, kalau nggak salah itu sesi kedua program kedua. Mereka open application untuk seniman-seniman perempuan kebetulan yang mau bikin karya gitu. Nah waktu itu saya masih di New York nih sama Iwan. Wah ini apply, salah satu temen bilang gitu bahwa ini bukaan loh, kamu udah dapet email belum? Belum gitu. Udah kirim gitu ya. Udah aku kirim. Waktu itu kami memang kebetulan itu kayak udah di penghujung kami stay. Jadi selama 6 bulan itu kami punya tabungan karya tuh banyak banget di kepala kan Mbak. Terus udah kita bikin yang ini aja gitu, kita uji cobain dulu ya, ini dapat nggak dapat grant, kita tetap akan jalan ketika kita pulang. Ternyata dapat, dan itu grant buat 2 tahun, bikin karya 2 kali. Jadi ngepas banget. Jadi ketika kami pulang langsung kayak dapat panci untuk memasak. Kayak ingredientsnya tuh langsung tiba-tiba oke deh pancinya gitu kan, langsung oke. Gitu. Ya udah, jadi waktu itu kami bikin karya yang sebenarnya saya bisa bilang ini salah satu karya yang sangat fenomenal buat Peppermoon, judulnya Muatirika. Jadi ini karya terinspirasi dari sejarah 65, tragedi 65, tapi kami melihatnya dari sudut pandang keluarga. Dan itu saya bisa bilang itu mungkin pertama kalinya kami memutuskan kami tampil menjadi sebuah kelompok teater boneka nonverbal. Jadi silent performance gitu. Jadi ya udah gitu, menguji cobakan semua yang kita dapat dari brainwash itu tadi gitu. Ya udah habis itu terus bergulir, kami jadi tur karya tersebut, tur ke 7 kota di Amerika Serikat, terus juga 4 kota di Britania Raya, sampai Glasgow, Edinburgh, London, New York segala macem, terus Australia juga. Jadi karya itu kemudian banyak berkeliling. Dan di titik itu juga waktu itu kami punya pikiran bahwa kita mau bikin karya yang long lasting gitu. Jadi nggak, kalau di Indonesia mungkin orang bikin teater lama prosesnya, pentas 3 hari selesai ya. Tapi kemudian kita banyak berubah lah Mbak setelah itu. Setelah pulang memang banyak berubah. Wow, oke. Tadi ini pas banget pas karya bilang tampilnya di mana aja. Ini tadi ada Muhimah_Aliyah. Barusan dia tanya jadwal tampilnya di mana aja Kak Peppermoon. Cari tanah yang subur lah untuk kalian tumbuh gitu. Itu penting banget. Karya Peppermoon ini kan pernah kita lihat di film AADC 2, memerankan Langga dan Cinta gitu ya. Nah, kemarin teman-teman juga pada penasaran tuh, kok bisa